Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sekarang kita sudah memasuki episode kedua My Hero Academia Season 7. Dan episode ini keren sekali karena meskipun Star akhirnya tewas, tapi di sisi lain dia jelas memenangkan pertarungan ini. So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Episode ini mengadaptasi dari chapter 332 hingga chapter 335. Seperti biasa, langsung saya bahas ke poin utamanya. Pertama, semuanya gara-gara kekuatan super regenerasi. Pada episode ini, kita akhirnya ditunjukkan bagaimana cara Star untuk menghabisi Shigaraki. Di mana pada episode sebelumnya, kekuatan Star rupanya kurang efektif jika langsung melumpuhkan Shigaraki. So, maka dari itu, kali ini Star berniat mengeksekusi Shigaraki meskipun mempertaruhkan lisensi pahlawannya. Nah, cara Star adalah dengan menghantam Shigaraki memakai misil hypersonic Tiamat, yakni senjata model terbaru milik Amerika yang dikiranya dapat memusnahkan Shigaraki. Tapi bahkan dengan kecanggihan persenjataan Amerika yang dipakai oleh Star ini, Shigaraki juga tak kunjung musnah. Lantas apa penyebabnya? So tentunya ada beberapa faktor seperti kekuatan decay dan trik tipuan. Namun faktor utama yang jadi masalah adalah kekuatan super regenerasi. Kekuatan super regenerasi milik Shigaraki ini sudah di tahap yang sulit untuk diatasi lagi. Sebab luka separah apapun itu dapat sembuh kurang lebih dari 1 menit. Mau itu Shigaraki terpotong-potong badannya, tubuhnya bakal tetap beregenerasi dengan cepat. Dan inilah yang jadi masalah utamanya. Kalau saja Shigaraki tak punya kekuatan ini, mungkin dengan sekali serangan dari Star sudah cukup untuk nge-kill Shigaraki. Tapi sialnya, sudahlah Shigaraki tak bisa diperintah New Order, ada pula kekuatan regenerasinya. Jadi serba salah di sini. Dan ini memungkinkan Shigaraki untuk menang di pertarungan melawan Star and Stripe. Kedua, alasan Star mengorbankan dirinya. Sebenarnya ada banyak faktor yang membuat Star lebih memilih mengorbankan dirinya. Meskipun sejak awal pertarungan, dia dan rekannya sudah bertekad untuk pulang dengan tidak selamat. Tapi yang terjadi tidak sesuai dengan rencana awal, di mana Star memilih untuk mengorbankan dirinya dengan cara membiarkan kuirnya dicuri, menolak rencana untuk membunuh Shigaraki bersama kawannya, dan membiarkan dirinya terkena decay. Lantas kenapa ini bisa terjadi? Pertama, Star memiliki ide untuk bagaimana jika dia menyerang Shigaraki dari dalam, sebab dari luar saja nampaknya sia-sia. Menyerang dari dalam ini maksudnya adalah langsung ke kuirnya. Dengan begitu, Star sebelum dicuri kuirnya, sudah menitahkan perintah ke kuirnya sendiri untuk menolak quirk lain atau tidak mentoleransi quirk lain yang dia temui di dalam Vestige quirk All For One Shigaraki. Dengan begitu, quirk milik Star yang ada di dalam Shigaraki memberontak dengan cara merobek, menghancurkan, hingga memusnahkan quirk-quirk lain yang ada di dalam Shigaraki, termasuk juga menyerang All For One yang ada di dalam dimensi Vestige quirk. Kedua, rencana ini mungkin adalah langkah eksperimen sebab Star tidak tahu apakah quirknya bakal efektif bila menyerang Shigaraki langsung dari dalam. Dengan begitu, Star hanya menitahkan perintah sederhana, yakni membuat quirk New Order menolak quirk lain. Dan hasilnya ternyata berhasil. Shigaraki setelah mencuri quirk New Order tidak digunakan sesuai dengan harapannya, melainkan sebaliknya, New Order justru menjadi racun di dalam tubuh Shigaraki. Dan efeknya ada dua. Secara internal, Shigaraki kehilangan setengah quirk yang sudah susah payah ratusan tahun dikumpulkan oleh All For One, dan secara eksternal, Shigaraki meledak-ledak kesakitan sebagai akibat banyaknya quirk yang rusak dan hilang di dalam tubuhnya. So, bisa dibilang pengorbanan Star di sini tidak sia-sia. Dan dengan begini kita bisa beranggapan bahwa Star memenangkan pertarungan ini. Meskipun ya Star sendiri harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Lantas pertanyaannya, apakah Star di sini benar-benar menghilang dari dalam dimensi Vestige Quirk? Sorry spoiler, Star tidak benar-benar menghilang. Masih ada secuil kesadarannya yang nanti akan sangat berguna dalam memandu Deku untuk menemukan celah kelemahan Shigaraki. Ketiga, konsekuensi dari semuanya. Dari pertarungan antara Shigaraki versus Star and Stripe ini, kita bisa menarik beberapa konsekuensinya. Konsekuensi pertama, jelas kalau Amerika sudah kehilangan pahlawan terkuatnya, sehingga nanti pada saat perang pecah, Amerika dan bahkan negara lain yang tadinya mau mengirimkan pahlawannya ke Jepang, akhirnya tidak jadi. Sebab mereka menilai kalau bahkan Amerika dan Star saja tidak bisa mengalahkan Shigaraki, lantas bagaimana dengan negara-negara lain? Jadi ya Jepang mau tidak mau harus berimprovisasi
untuk mengatasi serbuan villain yang jauh lebih unggul ketimbang pahlawan yang tersedia di Jepang sendiri. Lalu konsekuensi kedua adalah Shigaraki dan All For One merugi besar. Tidak hanya pihak pahlawan, pihak All For One juga rugi besar karena serangan Star yang sudah saya jelaskan di poin kedua tadi justru menjadi bumerang bagi pihak mereka, di mana Shigaraki akhirnya kehilangan setengah kuirnya. Kemudian rencana All For One untuk merebut New Order juga sudah pupus, dan ya dari pertarungan ini pihak pahlawan dapat mendeteksi bagaimana level kekuatan Shigaraki yang sebenarnya, sebab rupanya pihak tentara Amerika juga merekam kondisi biologis Shigaraki selama pertarungan berlangsung, bahkan sampai detail ke kuir-kuirnya yang masih ada dan sudah sirna, sehingga nanti bakal menguntungkan pihak pahlawan untuk menyusun rencana yang akan efisien untuk memenangkan perang nanti. Dan konsekuensi ketiga adalah berkat pertarungan Star versus Quirk All For One akhirnya men-trigger kesadaran paling kuat yang disembunyikan oleh Shigaraki, yakni kesadaran Shimura-Tenko, yang kesadaran ini tidak terikat oleh dominasi All For One. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.